Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Hari ini hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 dan Anda kembali bersama kami dalam program Off the Record membaca berita di balik berita dan alhamdulillah saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yes, oke, Mbak Agi. Banyak lagi ya cerita ya Mbak Agi ya yang kita mesti bagikan gitu dan kita coba beri konteks dan juga insight story-nya gitu ya kepada para pemirsa kita dan mulainya yang nggak jauh-jauh pasti kita ngomongin soal soal pilpres ya, kampanye Pak Jokowi dan sebagainya. Tapi sekarang juga yang kelihatannya di Bali itu ada cukup eskalatif itu kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh seorang anggota DPD dari sana ya, eh, Betul. Mbak Agi, yang ini kemudian organisasi-organisasi Islam kelihatannya sangat marah dan tersinggung, dan bahkan Muhammadiyah itu yang biasanya menyikapi hal-hal semacam ini lebih adem, kemudian sudah memutuskan untuk juga mempersoalkan itu gitu ya Mbak Agi ya. Betul sekali Mas Hersu. Jadi ini anggota DPD RI dari Bali, Arya Hmm. Wedakarna ini sebetulnya sudah mencuat berita ini, ya, Mas Hmm. Hersu. Hmm. Kan trending topik di Twitter itu Ya. dengan rasis begitu. Ketika saya buka, siapa ternyata itu trending Twitter tentang Arya Wedakarna. Ini akhir tahun kemarin dia ke Bandara Ngurah Rai dan kemudian mengucapkan pernyataan-pernyataan gitu yang kemudian dinilai rasis dan sampai sekarang masih bergulir, Mas Hersu. Ya, ya, dan sebenarnya kita nggak terlalu kaget ya tokoh ini, karena ini tokoh yang kontroversial gitu ya. Berkali-kali melakukan aksi-aksi yang kontroversial, termasuk dulu waktu kedatangan Ustadz Abdul Somad ke Bali, dia juga punya peran di situ ya untuk menolak kedatangan itu. Dan saya kira ini bahaya ya kalau ada figur semacam ini, apalagi melakukan dia merupakan anggota DPD. Dan bagaimanapun Bali ini kan sejauh ini itu masyarakatnya sangat toleran sebenarnya, dan saya yakin ini saya merasa ini bukan mewakili masyarakat Bali, karena kita tahu di Bali itu banyak sekali loh komunitas-komunitas Bali yang ya memang boleh disebut orang Bali lah ini, karena orang seperti di kawasan negara gitu ya, di kawasan Klungkung itu ada Kampung Gel-Gel, kemudian di, kalau nggak salah, Karangasem di Pegayaman itu ada juga komunitas Islam yang memang dia orang Bali gitu. Jadi sebenarnya Islam di Bali itu bukan benda yang asing gitu. bukan bukan agama yang asing. Jadi dan selama ini bisa hidup dengan tenang begitu, tapi kok tiba-tiba jadi seperti ini gitu. Saya pernah pengalaman waktu SMA ya, di tahun-tahun 80-an dulu itu pernah semacam ada ya, kalau dulu disebutnya, mungkin kalau sekarang kalau mahasiswa KKN gitu ya, pernah di Kampung Gel-Gel itu di daerah Kelungkung itu daerah daerah komunitas Islam Mbak di sana gitu. Betul. Jadi ya memang ini memang sosok yang kontroversial. Sebetulnya sudah lama sih ya Mas Hmm. Ersu. Dan kemudian juga sudah pernah dilaporkan juga. Tapi ini kasusnya kemudian menghilang begitu saja. Tapi memang kalau yang terakhir kita ingat ini adalah persahabatan antara Arya Wedakarna ini dengan Ibu Sukmawati ya. Hmm. Yang kita tahu waktu itu sempat rame yaitu ketika Ibu Sukmawati berpindah dari agama Islam ke agama Hindu dan kemudian memang sahabatnya ini Arya ini yang kemudian memfasilitasi dan memberikan, bahkan mengatakan kalau seandainya mau berpindah nanti saya yang membiayai, karena upacara untuk pindah itu sendiri kan dilaksanakan cukup besar dengan ada liputan-liputan televisi dan sebagainya begitu ya. Nah, sebetulnya perpindahan itu sendiri tidak kontroversi, tapi sosok Sukmawati yang juga hampir sama perilakunya begitu ya dengan Arya Weda, karena inilah yang kemudian menjadi sorotan karena Sukmawati kan juga pernah dituduh dan kemudian juga melakukan penistaan agama Islam begitu Hmm. terhadap azan dan sebagainya, dan kemudian dia meminta Soal maaf. jilbab, jilbab juga ya waktu itu ya, menyinggung soal Jilbab juga, jilbab, jilbab betul. dan konde ya. Dan sekarang ini kan Arya Widakarna ini yang disinggung soal jilbabnya ya. Oke, nanti itu kan kita bahas di luar itu. Saya kira yang juga kita akan bahas tentang ini Pak, soal Pak Jokowi juga ya, Pak Jokowi dengan Gibran lah kaitannya ini ya, soal pelanggaran-pelanggaran kampanye pemilu. Dan yang kemarin saya kira bukan hanya kemarin, sampai sekarang menjadi kontroversi itu soal bagi-bagi susunya Gibran gitu, dan tarik ulur, dan bahkan di Bawaslu sendiri ada samaan dalam melihat itu. Kalau Bawaslu Pusat menganggap itu bukan pelanggaran, sementara Bawaslu Jakarta Pusat itu menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran. Dari sini saja kita udah tahu ya bahwa memang
banyak sekali penyelenggara pemilu itu bagian dari rezim kekuasaan yang berupaya bagaimanapun juga memenangkan Prabowo dan Gibran, dan kalau kemudian mereka melakukan kesalahan ya itu harus dilindungi kan gitu. KPU sebelumnya kita ingat bagaimana perdebatan soal bahwa debat yang akan ditiadakan cukup diganti visi dan misi, dan demikian karena tekan publik lah baru kemudian berubah formatnya kan gitu Mbak Aki ya. Iya betul sekali Mas Irsu. Jadi ini masih bergulir ya, walaupun peristiwanya sendiri terjadi pada tanggal 3 Desember tahun lalu begitu, tapi sampai sekarang masih belum selesai tampaknya. Kita masih karena belum ada keputusan dari Bawaslu Jakarta Pusat. Memang dari Bawaslu RI sudah mengatakan itu tidak bersalah begitu kan, karena sudah ada pemeriksaan begitu terhadap orang-orang yang mengikuti Gibran atau membantu Gibran pada saat itu kejadian. Kebanyakan itu kan dari PAN Mas Irsu ketika itu, yaitu Oh iya. ada Eko Patrio begitu, terus kemudian ada Pasha Ungu, nah kemudian satu lagi ada Uya Kuya di situ. Itu nama-nama populer ya. Saya tidak begitu hafal nama-nama aslinya begitu. Dan sudah ada pemeriksaan kecuali terhadap Eko Patrio, karena Eko Patrio ini kemudian 2 kali mangkir dari panggilan, tapi kemudian dianggap bahwa sudah diwakili oleh 2 temannya yang sama-sama dari partai yang sama. Sebetulnya ada satu nama lagi yaitu Rahayu Saraswati, yaitu wakil ketua kalau Rahayu mungkin wakil ketua umum ya di Partai Gerindra begitu. Tapi saya nggak tahu, ini rupanya tidak diperiksa atau bagaimana. Padahal Keponakannya Pak Prabowo ini ya, anaknya Pak Hasim ya. dari Pak Hasim Joyo Hadikusumo. Jadi saya lihat sih sejauh ini tidak ada pemanggilan gitu, padahal dia juga hadir di lokasi. Nah, yang menarik adalah pernyataan kemarin yang akan kita bahas adalah pernyataan dari Habibur Rahman. Begitu. Ini adalah juga dari kuasa hukum ya, dia mendampingi Gibran pada saat pemeriksaan, dan dia juga duduk di DPP Partai Gerindra dengan di pengurus pusat begitu, dan Wakil ketua umum juga kalau tidak salah dia. tidak salah wakil ketua umum juga betul, dan dia mengatakan bahwa tidak tahu asal usul mengenai susu tersebut dan tidak tahu siapa yang menginisiasi. Nah, ini yang kemudian menjadi ramai Mas Ersu. Kan dia bisa tanya kepada Gibran begitu, siapa sih yang idenya siapa, kemudian susunya dari mana, tapi kepada media dia mengatakan TKN tidak tahu dari mana asal usul dari susu tersebut begitu. Oh, goib dong kalau gitu ya. Karena katanya memang tidak dibahas soal susu tersebut, jadi dia tidak bersedia menjawab gitu. Oke. Nah, mungkin isu yang lain lagi apalagi Mas Irsu ya? Ya kalau saya kira itu cukup ya. Menarik Mas Irsu. Yang mana? Yang ada 13 Satpol PP di Garut. Oh iya di Garut, betul itu yang saya juga bingung-bingung ketika menerima video itu ya, kan kemarin videonya juga viral. Pemahaman saya selama ini dia bagian dari ASN gitu loh, tapi ternyata kemudian jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih. Oh, tapi ini wilayah abu-abu lah ya saya kira, karena mereka itu juga tetap dari mana sih gajinya kalau bukan dari katakanlah Pemda atau dari pemerintah begitu. Jadi artinya kalau uang itu diambil dari pemerintah ya otomatis kan uang dari rakyat, itu pajak yang diambil dari rakyat. Saya kira itu menarik karena ada perbedaan dalam soal ini ya Mbak Agi ya, dan kesimpulannya seperti apa sih akhirnya itu Mbak Agi yang soal Satpol PP itu? Iya, jadi soal Satpol PP ini akhirnya, jadi ceritanya gini, video tersebut rupanya berdasarkan pengakuan dari 13 orang itu dibuat sebelum Pak Prabowo itu memilih Gibran sebagai cawapresnya Mas Ersu. Jadi itu kan memang rame ya, banyak sekali unggahan-unggahan di mana-mana, bahkan seperti didorong begitu dari relawan Gibran, relawan Jokowi, dari Projo apa dan sebagainya, itu mempromosikan supaya Gibran menjadi cawapres. Jadi itu seperti memang ketika itu ada gelombang besar gitu. Pola kebulatan tekad kalau zaman Orde Baru dulu ya. Ya, seperti itu. Jadi deklarasi-deklarasi, seruan-seruan begitu supaya Gibran ini naik menjadi cawapres dari Prabowo begitu. Nah, ini mereka membuat rekaman video tersebut, para Satpol PP di Garut tersebut sebelum Gibran naik menjadi cawapres begitu. Dan kemudian sekarang mendapatkan sanksi Mas Hersu dari Pemda Garut begitu, bahwa mereka ini kalau tidak salah 3 bulan gaji dan tunjangan itu dihapus begitu, mereka tidak mendapat begitu sanksinya itu, dan katanya yang menjadi inisiator ini memang seorang pegawai kontrak Satpol PP yang sudah senior begitu. Yang lainnya itu adalah junior di bawahnya. Jadi ketika diajak yang mereka bersedia saja karena diajak oleh senior.
Mereka tidak. Waduh, buat mereka itu kan gaji dan tunjangan itu betul-betul penting ya. Minta Betul. ganti ruginya deh ke para seniornya atau ke relawannya. Pasti ini kan terafiliasi dengan relawannya Gibran kan. Dan kalau cuma duit 3 bulan aja untuk 13 gaji 3 bulan dan tunjangan untuk 13 orang cemen lah itu kalau lihat dana yang gede banget yang dipunyai oleh Pak Jokowi dan Gibran gitu ya Mbak Agi ya. Oke, Nah, mari. jadi, tapi sejauh ini kalau, dari misalnya dari 03 tanggapannya seperti Pak Mahfud kan concern sekali terhadap masalah ini. Menurut Pak Mahfud ini tidak mungkin kalau tidak ada yang mendorongnya, dia menduga ini ada yang mendorong begitu Mas Ya Irsu, dan pastilah ya. dia curiga dan kemudian ini, melanggar etika. Nah, ini soal etik-etik ini kan kita lalu ingat kepada etik-etik dasmu etik begitu kan. Soal etik ini kemudian mengarahnya kemana begitu. Iya. Ya, itu pelajaran besar sih Mas Hersu ya. Karena Satpol PP sendiri itu bukan sejauh ini ya, kebanyakan itu bukan pegawai negeri. Jadi mereka adalah pegawai kontrak dan mereka diberi peraturan begitu ya, biasanya sesuai dengan tempat mereka berada begitu. Jadi misal kalau di lokasi misalnya kayak di Jakarta ada peraturan-peraturan sendiri begitu kan, seperti misalnya untuk mengamankan CFD apa dan sebagainya. Kalau di Garut juga ada, tapi saya rasa hampir samalah semuanya. Tidak boleh mereka harus netral, artinya seperti ASN gitu. Oke, mari kita mulai dengan yang mana nih? Kita mulai dari Bali dulu ya, Mbak Agi ya. Ini Iya ya, Bali videonya viral banget ini ya. Betul betul. Ada kan pendatang di sini. Sudah masalah SARA, mereka minta putra Bali terdepan. Nggak bisa begini loh. Ini sudah masalah SARA ini. Saya kan bisa bilang, apa nggak punya kehidupan? Saya sebagai orang hidup punya kehidupan loh. Makanya ada salam namaste. Makanya kita bisa senyum. Kenapa? Apa agama sampai yang nggak ngajarin? Hah? Apa agama kamu? Hina sekali kamu ini ya. Ganti itu, saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is not Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kayak, pakai apa, kayak yang jeget, pakai hijau di sini. Kalau bisa sebelum tugas terus sembahyang di pura hijau pakai. Makanya kasih di frontliner itu terdepan tuh kasih putra putri Bali dari zaman dulu saya sudah ngasih tahu. Ngapain kasih yang enggak? Pindahin ke IKN nanti. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om namo buddhaya, rahayu. Terkait dengan video viral yang beredar di masyarakat, bahwa video yang beredar adalah video yang telah dipotong oleh sejumlah media maupun oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, kami sampaikan bahwa pada saat itu kami memberikan arahan kepada petugas Bea Cukai yang hadir dan juga pimpinan Bea Cukai untuk yang pertama, jika memungkinkan, untuk bisa diprioritaskan putra-putri terbaik dari Bali untuk menjadi staf di bagian terdepan atau frontliner yang menyambut para tamu setelah mendarat pesawat di airport Ngurah Rai. Saya kira hal ini yang sangat wajar. Siapapun dan dimanapun tetap semangat putra daerah menjadi cita-cita dari semua wakil rakyat. Yang nomor dua, memberikan arahan, termasuk pada saat itu kami meminta kepada salah seorang karyawan atau karyawati yang kebetulan bersuku Bali yang hadir untuk dapat lebih mengedepankan ciri-ciri kebudayaan Bali di dalam proses menyambut selamat datang atau greeting atau pemeriksaan bea cukai. Misalkan kami menyarankan untuk dapat menggunakan bija atau beras suci yang biasanya didapat setelah persembahyangan. Dan maka dari itu kami tidak ada menyebutkan
nama agama apapun, nama suku apapun, dan juga kepercayaan apapun, bahwa hal tersebut sudah selaras dengan peraturan Perda Bali nomor 2 tahun 2012, yakni tentang pariwisata Bali yang berlandaskan kebudayaan yang dijiwai oleh agama Hindu. Oke, memang ini kalau kita simak kalimat-kalimatnya Arya ini provokatif sekali ya, Mbak Agi ya. Ini saya tidak bisa membayangkan ya. Kemudian kalau hal yang sama terjadi, ini anu saja ya. Kita bayangkan, dan saya yakin itu tidak akan terjadi. Kan komunitas Bali ini juga banyak menyebar di mana-mana. Yang transmigran Bali itu ya ada di Lampung, di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan dan sebagainya, banyak komunitas Bali, dan mereka bisa tenang-tenang menjalankan ibadah mereka, bisa membangun pura dan sebagainya. Itu biasanya kalau kemudian ada satu tokoh di kawasan itu, apakah itu dia Muslim atau kalau di daerah Muslim atau non Kristiani di daerah Kristiani gitu, kemudian mempersoalkan orang-orang Bali yang menggunakan pakaian adat Bali, upacara-upacara Bali, ini betapa kacaunya negara ini ya kalau sampai terjadi semacam itu ya. Dan saya kira ini tidak boleh terjadi, karena bagaimanapun juga Bali itu adalah bagian negara kesatuan Republik Indonesia, kecuali kalau negara kita negara federal gitu yang punya aturan-aturan khusus sendiri, ya mungkin dia bisa melakukan semacam itu. Walaupun saya kira di mana-mana pun juga, walaupun itu negara federal, nggak mungkin terjadi kalau negara demokratis kemudian ada orang melarang orang lain menjalankan syariat agamanya begitu ya. Iya, kalau saya melihat sendiri Mas Hirsu, ini kan sudah sejak lama sebetulnya Arya Wedakarna ini berulah begitu ya. Dan sejauh ini kalau saya lihat ini sudah sampai ke dalam taraf Islamofobia begitu. Jadi kebenciannya itu terlihat betul kepada Islam. Karena seperti misalnya Mas Hirsu, satu soal wisata halal. Ya, Bali ini ketika itu ketika Sandiaga Uno menjadi Menparekraf gitu, dia kan menginisiasi untuk wisata halal. Tapi mereka menerimanya itu dengan pasti ini ada Islamisasi, nanti kemudian orang akan diislamkan apa dan sebagainya. Dia tidak melihat bahwa wisata halal itu berkembang di Amerika, berkembang di Eropa, berkembang di Kanada. Jadi ini bahkan menjadi ladang penghasilan baru begitu ya. Karena memang ini adalah untuk menggait para wisatawan Timur Tengah yang mereka memang duitnya ya bisa dikatakan tidak berseri. Ini bukan wisatawan Timur Tengah yang kemudian orang selalu mengaitkan, wah itu yang ada di puncak begitu ya, yang ada di puncak, yang 2 bulan 3 bulan ada di sana kawin siri apa dan sebagainya. Jangan salah, yang kebanyakan ada di puncak itu adalah dari Iran, dari Persia, yang kalau seandainya kita melihat secara geografis itu berbeda dengan Timur Tengah begitu Mas. Dan kalau di sana kan kalau untuk orang Islam Syiah itu kan ada memang tradisi mut'ah itu ya, kawin kontrak itu memang hidup di Islam Sunni, Islam Sunnah wal Jamaah. Itu diharamkan tidak ada. Jadi seringkali itu dipakai sebagai narasi kebencian begitu, karena yang ada di puncak itu memang ada mut'ah apa dan sebagainya, dan itu sudah berlangsung sejak lama Mas Hersu. Itu karena ada semacam simbiosis begitu dari warga di sana sendiri juga sepertinya menginginkan menginginkan secara materi begitu ya. Jadi ada wanita-wanita di sana yang bersedia untuk dinikahi hanya selama beberapa bulan dan kemudian mendapatkan sesuatu materi yang cukup besar begitu. Ya, memang tidak menutup mata, ada juga kan Arabnya juga ada ya Mbak ya. Ya, kebanyakan memang mereka, kalau saya juga pernah ke sana Mas Hersu dan masuk ke gang-gang itu kebanyakan memang orang Iran dan kemudian Iran ya. Arab ada memang ya. Ya, dan Iran ini kan persis seperti Arab saja begitu, seperti biasa begitu kan. Ya. Kalau kita nyebutnya Londo. Inggris maupun orang Jawa begitu ya, Londo. Antara Persia terus kemudian dengan yang Arab begitu kan. Dan saya juga pernah begitu menginap di sebuah resort gitu di puncak begitu, dan kemudian bertetangga dengan mereka, dan kemudian saya juga melihat memang ada wanita dari lokal begitu ya yang menemani mereka begitu. Saya rasa itu mungkin istrinya atau apa. Jadi memang itu ada. Nah, tapi kalau itu kemudian dikaitkan dengan wisata halal, itu betul-betul tidak ada konteksnya di situ Mas Hersu, tidak saling berhubungan, karena wisata halal ini adalah gerakan dunia juga. Jadi mereka untuk menggait seperti di Amerika, dan wisata halal itu yang
yang menyediakan itu banyak yang bukan orang Islam juga. Jadi mereka hanya menyediakan misalnya makanan halal, entah mereka mendatangkan chef dari mana, kemudian mereka menyediakan tempat begitu yang juga halal, maksud dan tidak haram gitu ya, tidak ada anjing apa dan sebagainya, tidak ada alkohol apa dan sebagainya di situ begitu. Dan Pak, biasanya para wisatawan dari Timur Tengah ini mereka tidak datang sendirian, mereka biasanya bersama Ya, keluarga, ya, mengajak pembantu apa keluarga besar. Jadi ini memang mendatangkan devisa yang cukup besar. Nah, apa gerakan yang apa namanya sesuatu yang sudah berhasil di luar itulah yang ingin dicontoh ketika itu saya lihat ingin dicontoh oleh Sandiaga Uno dan salah satunya karena daerah wisata kita yang banyak sekali apa pengunjungnya salah satunya adalah Bali begitu ini ingin diterapkan di Bali untuk ada beberapa tempat wisata halal tempat menginap yang halal supaya kita tidak ketinggalan untuk mendapatkan uang dari Timur Tengah ini para wisatawannya gitu. Tapi itu kemudian bergulir Mas Hersу dan mendapat tentangan keras saya lihat karena mereka sudah apa ya teracuni dengan narasi-narasi soal Islamisasi itu tadi. Nah, kemudian yang lain lagi seperti kata Mas Herssu yaitu penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad begitu ya, persekusi yang semacam itu. Begitu juga terhadap terhadap apa siswa muslim yang berhijab atau berjilbab di Bali begitu itu mendapat tantangan keras dari Arya Wedakarna dan kawan-kawan ini. Jadi ini memang soal rasial itu tadi memang sudah dihembuskan sejak lama. Jadi saya tidak heran kalau kemudian ini yang kemarin menjadi puncaknya karena dia tampak marah betul dari rekaman tersebut itu terjadi di Bandar Udara Ngurah Rai begitu ya dan kemudian dia mengatakan this is not Middle East atau semacam itulah dia mengatakan begitu ya enak saja di Bali saya mau gadis Bali kayak kamu rambut saya mau yang frontline itu gadis Bali kayak kamu rambutnya terlihat terbuka begitu enak saja di Bali pakai bunga kayak atau apa jangan tertutup ini saya rasa menyinggung betul dan yang sudah dari catatan media ini Mas Herssu yang sudah melaporkan itu yang di NTB jadi sudah lapor ke kepolisian begitu dan juga ke Badan Kehormatan DPD RI begitu itu kalau tidak salah PB Semi ya, Semi itu pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia dan juga Lombok Global Institute Logis NTB saya rasa ini adalah LSM. Sementara kalau yang di Bali sendiri ini adalah pimpinan wilayah Muhammadiyah begitu yang akan melaporkan dan ini seperti kata Mas Herssu ini saya agak terkejut juga Muhammadiyah biasanya mereka kalem begitu ya. Dan yang lain lagi ternyata ada juga rapat Mas Herssu antara organisasi-organisasi Islam di Bali mereka sudah rapat jadi Muhammadiyah, NU dan sebagainya begitu dan mereka sedang berencana untuk membuat laporan juga karena kabarnya yang ada di Jawa menurut mereka ini juga sudah rencananya membuat laporan jadi ini cukup banyak yang melaporkan saya rasa. ya, 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 oke. Jadi ini saya kira memang harus ada tindakan yang serius ya, dan ini yang berwenang selain aparat kepolisian juga DPD, saya kira ya. Pasti ini kan akan mengganggu sekali apa situasi menjelang Pilpres ini ya, karena ini isunya isu rasialis ya, Mbak Agi ya, kalau begini nih ya. Dan tapi tadi saya terheran-heran ketika Mbak Agi ngomong wisata halal, kenapa nggak pakai istilah SGIE ya, Mbak? Kan itu kan udah orang semua udah paham semua SGIE itu, Mbak. Soalnya nanti kalau kita ngomong SGY kita ingatnya asam sulfat atau belimbing sayur jadi bule-bule atau wisatawan Timur Tengah malah bingung apa itu SGY. Ya saya pernah berbincang dengan seorang sahabat dia diplomat Malaysia begitu kan karena saya lihat kan Malaysia ini jumlah wisatawannya itu dibandingkan dengan Indonesia lebih besar padahal jumlah penduduknya lebih kecil dan saya tahu wisata potensi alamnya itu ya nggak sehebat-hebat kita itu, tapi ternyata memang persoalan apa soal wisata ini dan juga wisata halal itu ada ilmunya tersendiri gitu. Saya tanya pada mereka apa yang ada jual sih? Kenapa kok banyak sekali? Saya baca data, kenapa banyak turis Timur Tengah itu lebih pergi ke Anda daripada ke Indonesia gitu. Dan menurut mereka itu infrastruktur. Seperti Anda tadi bilang bahwa kalau mereka ini kan memang extended family ya para orang Arab ini kalau datang memang berombongan dan berombongan Anda betul seperti pembantu-pembantunya dan mereka ini memang big spender itu jadi kalau dibandingkan dengan turis misalnya turis Australia turis mana yang backpacker itu nggak ada apa-apanya itu pengeluaran mereka dibandingkan dengan turis-turis Timur Tengah itu dan turis Timur Tengah itu punya karakteristik yang khas gitu Mbak
Mereka satu tadi itu extended family, maka mereka minta kamar-kamar hotelnya itu connecting door, begitu ya. Kemudian makanan-makanan halal dan di frontline-nya ada yang bisa berbahasa Arab. Kemudian kata lagi money changer, kata itu harus disediakan. Nah, pertanyaan saya kemudian yang Anda jual apa kepada mereka selain itu? Yang mereka jual katanya jualan hujan. Loh, maksudnya apa? Turis Emirat itu punya karakteristik yang khas. Mereka itu bukan turis yang adventurer naik ke gunung kemana-mana, enggak. Mereka senangnya stay di hotel, ngopi-ngopi, dan kemudian ketika hujan, mereka menikmati hujan itu karena di Arab memang sangat jarang hujan gitu. Itu yang dilakukan itu apa yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Dan satu lagi ini yang menarik, terus bagaimana cara mengetrack mereka? Cara mereka itu gampang katanya. Mereka ini kan kalau nggak salah kemarin sebut ada 26 negara ya di kawasan Teluk sampai ke daerah Syam itu kan itu yang menggunakan bahasa Arab. Jadi ini populasinya besar banget dan karena sama-sama menggunakan bahasa Arab itu biasanya ada satu artis itu yang populer di sejumlah negara itu, gitu ya artisnya. Mereka biasanya cukup undang aja artis yang sangat terkenal di kawasan Timur Tengah, bikin konser di Kuala Lumpur misalnya begitu. Dan itu nanti mereka orang turis-turis dari Timur Tengah itu berdatangan datang ke Malaysia. Dan saya kira ini penting ditiru karena kalau nggak saya nggak tahu datanya berapa sekarang. Sampai sekarang kan Indonesia itu kalau nggak salah bergerak antara cuma 9 jutaan ya turis mancanegaranya ya, atau 9 atau 10 juta, saya lupa lagi. Angkanya nggak jauh-jauh, tapi padahal Malaysia beberapa tahun yang lalu tuh saya lihat sudah hampir sama dengan jumlah penduduknya. Penduduknya kan 26 juta itu, tapi dan Malaysia lebih tinggi dari kita soal turismenya ini. Kita mesti belajar banyak dan orang-orang seperti Arya Beda karena ini memang harus disingkirkan ini, kalau enggak ini berbahaya. Iya ya, dan selain itu juga mereka itu big spender juga untuk masalah makanan. Iya, mereka ini kan senang makanan itu yang banyak macam gitu dan kemudian tersedia dalam jumlah yang besar ya. Mungkin karena biasa dengan keluarga besar. Jadi mereka biasa kalau seandainya membooking restoran, membooking salah satu ruangan hanya untuk keluarga mereka dan kemudian mereka ingin makanan-makanan yang terbaik dan sebagainya. Jadi memang seharusnya kita memang sudah harusnya bergerak ke situ ya Mas Ersu karena negara lain sudah Islam ya. Ya masyarakat kita Islam aneh kalau kemudian kita tidak bisa mengetrack itu karena di negara-negara Eropa Barat itu saya tahu ada sebuah kota misalnya di Jerman itu sampai ada satu mallnya itu yang menyediakan apa musola cukup besar gitu dan kemudian rupanya di kota itu apa ya istilahnya untuk wisata berobat mereka gitu, ada rumah sakit yang tempat mereka berobat dan orang Timur Tengah itu banyak berdatangan ke situ dan kalau datang dia bersama dengan keluarganya dan kalau mereka berkunjung ke mall itu mereka itu kan butuh tempat sholat dan sebagainya gitu karena mereka berlama-lama di situ dan oleh pemilik mallnya itu disediakan ruang tempat sholat karena tahu dia ini bukan persoalan kemudian dia simpati pada Islam atau enggak, tapi ini soal bisnis gitu ya kan, sama dengan kayak kita kan Mbak. Saya jujur aja di Jakarta kalau ada mall-mall yang apanya musolanya kecil gitu tidak layak di tempat paling atas, saya tidak akan pernah datang ke mall itu karena buat saya ketika saya agak lama di situ ada meeting dan sebagainya kemudian saya sholat kesulitan, buat saya itu persoalan gitu. Dan di Jakarta kan kemudian mall-mall besar itu mengakomodir juga hal semacam itu kan Mbak Agi. Iya, belakangan ini Mas Hersu 10 tahun terakhir ini memang sudah berubah ya mall-mall di Jakarta. Mall-mall yang lama yang tadinya tidak ada itu disediakan dan kemudian mall-mall baru itu mereka di dalam rancangannya itu sudah menempatkan tempat sholat ini begitu bahkan kadang tidak hanya satu. Jadi mereka ada tempat yang untuk pria sendiri dan yang untuk wanita sendiri begitu. Dan saya sungguh-sungguh mengapresiasi itu ya Mas Hersu karena kalau seandainya tidak ya itu tadi kadang orang hanya ini jam berapa hanya datang 1 jam 2 jam tapi dengan adanya sholat tersebut maka mereka akan spending time gitu lebih lama begitu dan berarti belanja lebih banyak kan gitu ya. Iya dan belanja lebih banyak begitu dan saya masih ingat ada sebuah grup perusahaan Mas Hersu yang memiliki grup perusahaan yang bergerak di bidang properti yang cukup besar itu dia tidak pernah menyediakan musola itu di mall-mall yang dia miliki begitu. Ya, tapi kemudian belakangan setelah grup-grup perusahaan lain begitu membuat musola-musola yang bahkan cukup besar begitu ya, tidak hanya musola kecil loh ya, saya lihat itu musola-musola sekarang yang ada di mall-mall itu cukup besar. Akhirnya dia juga mengikuti tren itu begitu menyediakan. Saya tahu itu. Saya tahu memang siapa pemilik mall besar itu sangat terkenal itu ya, memang menjengkelkan sekali. Tapi belakangan kalau dia buat mall musola itu juga jauh di belakang begitu ya, kecil tempatnya gitu. Sekarang belakangan dia mau nggak mau ini cara dagang, bukan berarti kemudian bersimpati, bukan. Dia lebih karena soal dagang aja. Oke, kita pindah topik ya, Mbak Agi ke soal Pak Jokowi dan Gibran ya. Kemarin
kita persoalkan kan bahwa Pak Jokowi tidak malu-malu lagi sekarang untuk berkampanye. Tapi ini mungkin kita nggak bahas panjang karena di konten lain kita juga bahas yang soal Pak Jokowi ditinggalkan oleh para petani di Purwokerto itu kan masih viral ya sampai sekarang, videonya viral ya Mbak Agi. Terus juga ada itu kalau video ini bahkan dimuat di YouTube Sekretariat Presiden YouTube yang Pak Jokowi pidato soal kelangkaan pupuk dan menyalahkan Rusia dan Ukraina diteriaki oleh para petani. Nggak pernah terbayangkan oleh kita akan terjadi situasi semacam ini. Nah, saya kira ini fenomena yang juga cukup menarik dan kita lihat sebagai Pak Jokowi mulai ditinggalkan basis pendukungnya terutama di kawasan Jawa Tengah karena kita kemarin itu terjadinya di Purwokerto, kawasan Banyumas ya Mbak ya. Yang tadinya mau diubah dari kandang banteng menjadi kebun mawar gitu. Kelihatannya agak berat ini situasinya dan sekarang pun Gibran ini harus mulai menghadapi berbagai persoalan termasuk yang di Jakarta ini alot banget ya Mbak ya. Tadi Anda udah singgung-singgung soal susu tadi itu Mbak Agi. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi yang terjadi di Purwokerto ini saya lihat banyak di upload gitu Mas Hersu di banyak media sosial. Begitu juga dengan di YouTube bahkan oleh akun-akun organik yang viewersnya atau subscribernya masih kecil ini. Kepliwe Pak, dene nang jero wis metu. Hah? Tidak boleh keluar orangnya. Ayo, ayo, orang tidak boleh keluar, ditahan di dalam. Ayo. Keluar, nggak boleh keluar, keluar. Jebol dipertahankan nggak bisa. Sabar. Keluar. Ya ditahan tidak bisa tahan. Keluar semua jebol kabeh. Jebol semua, keluar semua, tidak tahan di dalam. Tahan. Ribuan orang keluar. Mungkin cukup ini ya mengherankan begitu bagaimana para petani dari kelompok tani apa dan sebagainya ini bisa meninggalkan acara Pak Jokowi begitu sebelum acara itu selesai dan kemudian ya kebetulan ada yang memvideokan begitu dengan durasi atau sekitar 5 menit tadi ya dan ini kabarnya sih kalau yang ada di lapangan begitu yaitu adanya karena mereka saling bertanya begitu Mas Irsu, kamu dapat 100.000 atau tidak, kamu dapat atau tidak, dan kabarnya ada yang dapat ada yang tidak. Itu yang membuat mereka terus kemudian memutuskan untuk meninggalkan lokasi. Karena kita tahu kemarin juga sudah kita kontenkan ya bahwa ada semacam surat begitu di Aji Barang dari Camat Aji Barang yang meminta para kepala desa begitu dengan membawa warganya datang ke lokasi dengan iming-iming akan mendapatkan uang sebesar Rp100.000 dan juga konsumsi. Dan kita bisa lihat kemarin sebagian tidak membawa konsumsinya tapi sebagian menenteng semacam kotak itu begitu. Nah, ini cukup ramai dan ini merupakan saya rasa ini salah satu pertanda ya Mas Irsu bagaimana citra Pak Jokowi ini mulai luntur begitu ya. Karena orang harus dimobilisasi dan harus dikasih duit untuk datang. Kalau saya dulu membayangkan di Jawa Tengah, saya kira orang tanpa diberi uang tahu Pak Jokowi datang pasti akan berbondong-bondong datang kan Mbak Agi ya.
Betul, betul sekali. Nah, ini yang kemudian yang terjadi di Jakarta kemarin, ini juga beritanya rame Mas Hersu dan juga hasilnya juga viral. Kemarin kan Gibran begitu akhirnya datang ke Bawaslu Jakarta Pusat begitu dan setelah selesai memang tidak banyak yang dikatakan oleh Gibran. Sebelumnya dia juga mengatakan sebelum masuk mengatakan bahwa ya ini hanya memenuhi panggilan saja untuk klarifikasi, dia mengatakan seperti itu. Tapi kemudian dari Habibur Rahman yaitu sebagai pendamping dari tim hukum dari TKN begitu ketika diwawancara ini sangat menarik Mas Hersu karena kemudian dari hasil wawancara tersebut media itu mengunggah berbagai macam judul begitu Mas Hersu seperti misalnya bahwa Gibran penuhi panggilan Bawaslu Jakpus relawan negarawan patuh aturan. Nah ini jadi relawan mengatakan bahwa negarawan itu patuh aturan. Ini banyak juga dari netizen yang usil begitu ya. Nggak cuman apa namanya kalau seandainya patuh aturan dikatakan negarawan. Nah itu yang namanya Pak Firly juga dia juga diperiksa begitu. Apakah dia juga negarawan begitu ya. Dan kemudian juga ada yang mengatakan bahwa ini linglung begitu ya TKN Prabowo Gibran kompak ngaku tidak tahu inisiasi pembagian susu saat CFD di Jakarta. Jadi ketika Habibur Rahman ini ditanya oleh media mengenai siapa sih yang menginisiasi, dia mengatakan tidak tahu dan juga dari mana susu itu berasal, dia juga tidak tahu asal usulnya dari mana. Ini yang membingungkan Mas Hersu karena jelas-jelas susu itu dibawa oleh Gibran. Ini ada jejak digitalnya ya pada tanggal 3 Desember tersebut bagaimana Gibran ini membawa susu tersebut dan kemudian membagikannya. Begitu juga dengan Selvi Ananda, istrinya ada di lokasi yang berdekatan dan mungkin Mas Hersu masih ingat ketika itu ada yang tadinya adalah staf sus ya dari Pak Jokowi yaitu Aminuddin Ma'ruf gitu yang dari milenial yang sekarang ini membantu Gibran rupanya menjadi staf susnya Gibran karena kalau ada di debat gitu dia duduk di termasuk yang duduk di bagian depan. Nah itu dia juga membawakan susu tersebut. Jadi kan tinggal ditanya. Staf khusus bidang susu ya kira-kira begitu ya jabatannya sekarang ya. Staf khususnya Gibran tapi bukan staf khususnya Pak Jokowi. Iya, karena dia sudah resign ya waktu itu ya, terus kemudian karena akan membantu Gibran. Jadi dalam hal ini cukup mengejutkan apa yang dikatakan oleh TKN tersebut dan juga mereka tidak mengetahui siapa yang menginisiasi. Padahal kalau dari apa yang dinyatakan oleh Gibran Mas Hersu pada tanggal 3 Desember, kurang lebih ini saya bacakan saja takut salah ya. Jadi dia mengatakan seperti ini, kami pilih lokasi paling dekat saja dan paling banyak massa. Terus kemudian juga mengatakan itu kan salah satu program dari kami, kan ada program makan siang gratis dan susu. Jadi artinya dia mengacu bahwa lokasi paling dekat dan kemudian paling banyak masa adalah memang di Car Free Day di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin daerah sampai dengan dia bergeraknya di daerah Saripan Pasifik begitu Hotel Saripan Pasifik sampai dengan Bundaran HI. Nah, lokasi itu memang kalau kita ke Car Free Day itu lokasi yang biasanya paling ramai di situ. Kemudian dia mengatakan kan tanpa alat peraga kampanye atau APK, kami kan enggak mengajak untuk mencoblos. Jadi yang ada di pikiran Gibran, dia membagikan susu karena itu bagian dari program mereka, program dari Prabowo Gibran begitu, tapi asal dia tidak mengajak untuk mencoblos dan sebagainya maka bukan berkampanye. Nah, ini yang kemudian menjadi polemik Mas Hersu, karena kan orang mengajak atau tidak itu kan tidak selalu harus dinarasikan, tidak harus dengan orasi. Ketika kita membawa program kita, apalagi di situ ada orang-orang dari PAN begitu ya, ada itu tadi ada Uya Kuya, kemudian ada Pasha Ungu, terus kemudian juga ada Rahayu Saraswati dan sebagainya, dan juga ditemani oleh para ajudan dan sebagainya. Artinya itu ada kegiatan politik di situ. Kita bisa melihat dengan sangat jelas di situ. Nah, ini kemudian yang Mas Hersu menjadi pertanyaan adalah apakah Bawaslu Pusat ini akan terus meneruskan hal ini dan kemudian mengacu kepada Pergub tahun 2016 ini sebenarnya dibuat oleh Pak Ahok ya ketika itu, yaitu bahwa tidak boleh ada kegiatan politik, partai politik, kampanye dan sebagainya di situ. Yang kalau seandainya kita mengikuti CFD, orang-orang yang tidak tahu adanya peraturan tersebut mereka akan tahu kok. Karena saya melihat sendiri ketika saya beberapa
beberapa kali itu di beberapa tempat lokasi itu ada pemberitahuan, yaitu seperti standing banner, begitu, ada standing banner yang dipasang yang memberitahukan tentang peraturan-peraturan yang ada di situ begitu. Nah, untuk saat ini Bawaslu RI sendiri sudah memutuskan bahwa itu tidak bersalah, tidak ada mereka melakukan kegiatan politik atau kampanye. Nah, ketika kemarin beberapa hari yang lalu dari Bawaslu RI kan mengatakan bahwa seharusnya putusannya sama karena Bawaslu RI sudah memutuskan demikian. Jadi Bawaslu Jakarta Pusat seharusnya mengacu kepada Bawaslu RI, dan ini yang dipegang oleh Habibur Rahman gitu dari TKN. Tapi dari Jakarta Pusat mereka mengatakan ya kalau di Jakarta ada peraturan tersendiri soal CFD itu tadi, yaitu Pergub yang sekarang mereka sedang memeriksanya. Gitu. Iya. Ini penting ya, saya kira kalau memang kata Mbak Agi anunya sangat jelas gitu ya. Apa ada semacam banner-banner yang ingatkan gitu, tapi karena ternyata masih dilanggar khusus untuk Gibran, saya kira lain kali Pak pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi jangan tidur kalau pas waktunya Car Free Day berdiri di ujung jalan dan begitu Gibran mau masuk kasih tahu, Mas Gibran mohon maaf ini tidak boleh gitu. Iya. Jadi ya memang kalau kemudian alasannya, saya tidak tahu itu. Habibur Rahman juga mengatakan itu dalam kondisi yang dia menjawab ini memang media saya lihat rekamannya Mas Irsu saat mewawancara ini memang agak keras ya menanyakan ini inisiasi siapa sebetulnya begitu, dan kemudian juga asal usul susu itu asal dari mana begitu kan, dan dijawab ya tidak tahu begitu karena memang tidak membahas susu juga. Tapi kalau kita melihat dia kan datang bersama Gibran kan tidak ujuk-ujuk sekonyong-konyong begitu ya mendapatkan susu tersebut, yang artinya dapat ditelusuri dengan sangat mudah susu ada di mana. Ya. Dan gini loh Mbak, itu konyol karena kan program susu ini dan makan siang gratis itu kan memang program yang bolak-balik digembar-gemborkan oleh Gibran. Jadi memang itu betul-betul direncanakan, bukan tiba-tiba Gibran datang ke situ terus ada nyodorkan susu. Ini memang bagian dari jualan kampanye mereka gitu. Jadi mereka nggak bisa ngeles lagi saya kira gitu. Iya, dan beberapa orang yang kemudian bersama-sama bertemu di lokasi yang sama, tidak mungkin mereka tidak merencanakan sebelumnya, begitu kan? Apalagi yang dibawa itu berdus-dus susu, begitu. Ada Gibran membawa dus, Selvi Ananda membawa dusnya, asistennya membawa dus, begitu. Dan di situ ada kader-kader atau dari PAN, begitu, yang mengikuti dia dan sebagainya. Jadi tidak mungkin itu tidak direncanakan. Seperti kata Gibran bahwa dia memiliki program itu dan program itu dibawa ke situ. Oke. Saya lupa tadi apa yang kita janjikan. Apa kita sudah bahas semua ya? Termasuk tadi yang soal ini sudah kita bahas juga ya soal apa yang terakhir? Ada satu Mas Ersu, mungkin yang ini kunjungan Pak Prabowo ke Cilincing ya? Iya benar-benar saya ingat itu betul-betul. Oke. Gimana itu perkembangan terbaru? Kemarin kan heboh sekali ya, ada videonya ya. Saya kira orang sudah pada nonton semua ya Mbak, tapi nggak ada salahnya ya kita nonton lagi mungkin bagi ya supaya orang untuk mengingatkan itu ya gitu ya. Baik. Ibu. Dan ya Pak Presiden. Lah kamera dulu, kamera itu yang dua orang tuh sini sampai ke rumah saya tuh, ke situ tuh masuk. Misalnya ada apa sih Om? Nanti enggak buat shooting katanya Bu. Shooting apa Om? Enggak shooting aja katanya gitu. Enggak lama ajudannya datang sini. Bu Nining sebentar lagi datang ya. Saya Mama itu apa sih sebentar lagi datang? Enggak lama Pak Prabowo datang. Berarti yang baru dikasih uang anak-anak doang? Anak kecil doang. 100. Berapa? 100 ribu. Anak-anak kecil Pak, anak-anak sini pernah ngegroyok semua. Bagian ajudannya Pak apa namanya tuh? Teddy. Iya Pak Teddy ya. Teddy. Ambil KTP sama kakak. Buat apa? Enggak tahu. Babingsa yang ambil orang abrik kayak pakaian loreng-loreng. Iya. Angkatan darat. Minta data gitu. Iya, saya diambil, mama saya diambil. Buat apa bilangnya? Enggak tahu buat apa. Ntar ada ya Bu katanya. Kata dia yang ngomong ke suami saya juga. Ya saya mah gak berharap lah Pak, yang ya berharap nggak berharap lah, mudah-mudahan rezeki. Dijanji itu yang Babinsa itu minta KTP sama kakak. Iya. Nggak tahu dijanji. Pakai seragam nggak dia? Pakai seragam. Iya kata dia, ntar ya Bu, ada
sesuatu atau iya Pak. Sesuatunya apa tuh belum tahu. Nggak tahu sesuatu apa, nggak tahu. Kan nggak bisa ngejelasin malu, Iya. katanya ini gimana. Pas datang itu minta KTP atau apa Enggak. gitu untuk pendataan Enggak. air atau apa? Enggak minta kakak KTP, enggak. Pada saat itu Pak Prabowo lama nggak sih Bu sini Bu? Enggak, Pak. Berapa menit, Pak? 5 menit. Cuman sebentar doang. Gerujuk-gerujuk pas saya teriak tuh pada warga pada datang semua. Anak-anak kecil. Terutama kakaknya dia nih, si Konter, si Lilis. Pada rame. Katanya, Pak Gemoy, Pak Gemoy, Pak Gemoy. Katanya gitu, pada teriak-teriak tuh ya kan. Ya udah. Gitu. Udah pas sekerbatan doang. Langsung, ya udah. Sempat masuk ke rumah atau enggak? Enggak, orang cuma sampai situ doang. Cuma sampai situ doang tuh sama ajudannya sini sebelah. Udah situ doang, belum sempet masuk ke rumah. Tadinya emang pengen beloknya ke rumah mama gitu, tapi karena ada gerubuk-gerubuk orang, jadinya Pak Prabowo balik lagi. Iya, langsung dibagi-bagiin tuh Pak, baju kaos-kaos tuh lemparin kaos. Saya dapat 3 kaosnya sama coklat KitKat 1. Udah gitu doang. Bagi-bagi katanya bagi-bagi ke anak-anak, bagi-bagi cepet-cepet Bu ya? Iya, anak-anak kecil yang dikasih katanya buat tahun baruan katanya. Nah ini yang ibu ini yang sekarang yang jadi persoalan kan, yang ibu yang mengaku itu ya Mbak ya, saya kira karena ada perkembangan kan, ini sekarang beliau itu seolah-olah mencabut pernyataannya sebelumnya gitu ya. Iya betul, jadi itu kan acara sebetulnya hari Sabtu lah, Sabtu kalau tidak salah tanggal 30 Desember ya 2003, maksudnya 2023. Dan memang acara di situ Pak Prabowo itu asalnya dia masak bersama Boben Santoso, yaitu salah satu influencer yang ketika itu juga datang ke Kementerian Pertahanan. Nah ini sebetulnya bukan kali pertama Pak Prabowo ke Cilincing, ini kali kedua. Nah sesudah dia melakukan acara masak besar begitu dan dibagi-bagikan kepada ratusan warga di situ, dalam acara tersebut juga banyak yang memang mungkin Pak Prabowo kita tahu sangat banyak yang mengidolakan begitu ya, sehingga mereka Pak Prabowo presiden dan sebagainya. Nah sesudah itu Pak Prabowo kemudian belusuan lah ke lokasi di sekitar. Nah yang tadi yang pemirsa lihat itu ketika Pak Prabowo datang ke salah satu sudut kampung yang ada di situ dan kemudian setelah acara masak-masak itu ya. Betul, setelah acara itu. Nah, bertemulah dengan ibu tadi namanya Ibu Yuli, Mas Hersu. Nah, bertemu dengan Ibu Yuli, dan Ibu Yuli itu ketika ada yang mewawancara, ini diunggah oleh banyak akun ya. Salah satunya akun dari Adiana Pitupulu kalau tidak salah ya. Dan kalau di X ini banyak sekali yang mengunggah. Nah, kemudian ibu itu menceritakan dengan polosnya begitu bahwa tadi ada yang kesini gitu untuk melihat situasi, kemudian ada yang mau datang, kemudian tidak lama kemudian Pak Prabowo datang begitu kan, dan dia mengatakan ya seperti tadi diambil KTP fotokopi KTP dan KK-nya diminta begitu orang yang baju-baju loreng. Nah yang menjadi masalah adalah sesudah itu kan viral Mas Hersu, menanyakan selain ada yang menyoroti soal fisik Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo menuju ke situ tertatih-tatih, kakinya tampak diseret dan sebagainya, ada yang menyoroti itu, tapi juga banyak yang menyoroti soal Pak Prabowo sedang menjadi menhan atau sedang menjadi capres nih hari ini begitu kan, karena dia ada 2 kegiatan dan kemudian maksud dari pengambilan fotokopi dari KK, kartu keluarga dan KTP itu untuk apa. Kemudian ada pernyataan dari Kapuspen TNI Mas Hersu itu yang mengatakan bahwa ya betul, dia mengklarifikasi bahwa itu Babinsa yang meminta itu begitu, dan kemudian itu gunanya adalah untuk bedah rumah, program dari Universitas Pertahanan yang kita tahu itu ada di bawah Kemenhan. Jadi rupanya universitas tersebut ada semacam bakti sosial atau pelayanan kepada masyarakat begitu ya. Itu salah satunya adalah bedah rumah, dan rumah di situ begitu terpilih untuk dilakukan program tersebut sehingga diminta KTP dan KK-nya. Tapi uniknya pada tanggal 2 kemarin muncul lagi rekaman dari ibu tersebut yang ketika ditanya oleh wartawan, ibu tersebut menyangkal, enggak pernah saya diminta oleh KTP, KK dan sebagainya. Nah, terus dia mengatakan bahwa ada bagi-bagi uang 100.000 tapi itu jajan anak-anak saja, bukan untuk orang tua, begitu ya Mas Hersu. Nah, tapi penyangkalan dari ibu ini itu yang membuat ramai sekarang di media sosial.
Jadi dia seperti diarahkan gitu ya. Sebelumnya dia bahkan menyebut nama ajudan dari Pak Prabowo ketika ditanyakan itu ada ajudan siapa namanya? Teddy. Oh ya Teddy gitu. Itu bahkan sampai nama Teddy yang sempat terkenal beberapa waktu lalu itu pun dia sebutkan. Tapi sekarang dia seperti seolah-olah tidak ada peristiwa tersebut begitu. Itu yang ramai Mas Irsul. Ya, jadi lucu dong ya, karena diakui oleh Puspen TNI, tapi justru kemudian ibu yang tadinya menjelaskan itu juga membantah. Jadi kita udah tahu lah apa yang terjadi semua di balik itu gitu ya. Karena ini pasti lingkaran kabut, karena ini memang kemudian ya lagi-lagi mengkonfirmasi adanya penyalahgunaan posisinya begitu. Kalau tidak ada penyalahgunaan, setidaknya posisinya membingungkan lah. Kapan sih ketika kamu jadi pejabat negara dan kapan kamu menjadi kandidat capres atau cawapres? Jadi yang paling benar juga seperti katakan Pak Ma'ruf Amin, Pak Pres ya, memang ini harus dievaluasi yang semacam ini dan sebaiknya mundur. Saya kira memang iya gitu, dan itu berlaku buat Pak Mahfud juga gitu ya. Bukan hanya karena Pak Prabowo didukung oleh Pak Jokowi, tapi Pak Mahfud juga harus mundur gitu lah. Nah ini saya kira mungkin membuat kubu 03 juga nggak berani terlalu keras bicara soal begini ini. Tapi ini lagi-lagi Pak Prabowo ini soal etik, ini bukan soal ndas ya. Saya kira nggak soal ndas juga, karena ini etik itu kan juga ada di kepala juga ya, di kepala kita, dan kemudian terinstitusionalisasi kepada kita semua berkaitan hal yang bersifat etik itu ya Mbak Agi ya. Iya betul sekali Kak, apalagi pemilu sekarang ini, Pilpres ini, kita bisa tebak ya bahwa ini akan berlangsung 2 putaran, yang artinya tidak berhenti di 14 Februari, tapi akan nyambung sampai ke 26 Juni, yaitu pencoblosan yang kedua. Nah, ini masih lama, masih setengah tahun lagi artinya. Kalau seandainya ini tidak dari sekarang Mas Irsul, kesempatannya masih banyak. Iya. Mundur aja lah begitu. Tidak hanya Pak Prabowo dan juga tidak hanya Pak Mahfud, bahkan Caimin pun juga mundur dari wakil ketua DPR begitu kan. Semuanya sebetulnya. Dan itu walaupun sejauh ini memang Caimin tidak banyak mendapat sorotan ya, karena memang dia sepertinya wakil ketua DPR itu beda. Ya, nggak punya anggaran khusus untuk itulah gitu. Ada anggaran sosialisasi tapi ya nggak segede yang fasilitasnya nggak sebesar kementerian. Kalau kementerian ini kan punya aparatur sampai ke bawah-bawah begitu. Termasuk Gibran ya. Gibran bagaimanapun juga dia masih wali kota juga, dan tetap saja melekat pada dia fasilitas-fasilitas sebagai seorang pejabat negara. Oke, Mbak kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi esok ya, insya Allah. Saya Haris Arif. Dan saya Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.